Tadi saya dengar dari Lecu A1. Selalu sering kita mendengar kata-kata A1 nih. Dulu termul itu juga bilang tahun lalu lah ketika Juli itu A1 nanti Agustus tuh sudah akan berkasnya selesai. Kemudian September disidangkan. Lah A1 ini kayak gini ini bohong nih A1 nih. Termul itu sering bikin bohong kayak gini tuh. Kelompoknya Ceboker Nusantara tuh bikin hoax itu. Alhamdulillahnya apa? Kemarin kita sudah berhasil men-strike ini. Jadi ada satu kanal bohong ya, namanya dibikin channel, yaitu sekarang sudah ditutup oleh YouTube ya, karena kita strike ya, karena terlalu bikin hoax kayak gini. Nah kayak gini ini sering banget hoax itu. Kemarin Lecu juga bikin hoax itu ketika ada di maka saya tanya langsung orangnya ada di sini. Ya kemarin berani bilang gitu karena orangnya nggak ada. Yang palsu dari gigi saya yang mana? Yang mana? Tidak ada palsunya. Lah yang mana? Tidak ada palsunya Pak Jokowi punya ijazah. Lah bukan, Anda mengatakan ya. Roy palsunya Jokowi itu nggak ada palsunya. Yang palsu itu giginya Roy Suryo. Mana gigi saya yang palsu mana? Ya, bener nggak kamu ngomong gitu? Iya kan? Tanggung jawab nggak ngomong gitu? Iya. Ya udah. Kalau tanggung jawab, minta maaf nggak kayak gitu? Kenapa saya harus minta maaf? Oh, ini Anda sudah melakukan pelanggaran, penghinaan itu sudah. Ya silakan. Lah iya, ya udah nggak apa-apa, nggak usah minta jelas dia sudah. Ini kualitas si lawyer kayak gini nih, beraninya ngomong kalau lagi nggak ada orangnya. Ya kan, udahlah. Saya ngomong kok. Udahlah. Roy Suryo juga sering. Sama kayak ini. Roy Suryo juga sering. Sama kayak gini. Saya nggak ada orangnya, dibilang ini Palu Gada ini. Iya. Membuat plot twist. Iya. Dia bilang WA palsu. Nih dulu. Kan luar biasa. Satu lagi ya pemirsa. Orang samping saya ini barusan bohong lagi. Nih, saya ada di sini. Saya yang kasih ke Alkatiri. Ini bohong lagi. Dia bikin plot twist. Dia bilang. Mana ada handphone? Dia bikin plot twist. Bentar. Dengarin dulu. Mana ada handphone? Satu-satu. Ya, mana ada handphone? Yang publik masuk, tidak bingung. Ini adalah persoalan tentang WhatsApp. Dia WA palsu. Nggak terlibat di dalam itu. Saya memberikan kepada gini. Alkatiri. Kita jelaskan dulu kepada publik. Kita jelaskan kepada publik. Jadi sempat ramai beberapa hari lalu ada WhatsApp yang beredar, yang kemudian diduga itu adalah percakapan antara saya dengan orang yang ngirim ini. Dokter Tifa itu. Mengaku Dokter Tifa. Oke. Siapa kita dengarkan satu-satu versinya Mas Roy. Siapa yang mengakukan Dokter Tifa? Kalau handphone kita masuk nomor, itu yang masuk nomor atau nama? Saya masuk ya, itu ada tulisan Dokter Tifa. Enggak mungkin. Apa yang masuk? Ada kamu saya enggak ada. Dan saya itu tidak pernah membahas itu. Ketika dia dikirimkan yang namanya. Kamu bohongnya terlalu banyak. Orang ini bohongnya terlalu banyak. Anda yang bohong plot twist. Dulu bohong soal ijazah skin. Aduh, bohong plot twist. Bohongnya terlalu banyak. Ini bohong. Saya hanya memberikan kepada Alkatiri. Anda membuat plot twist mengatakan bahwasanya itu adalah pembohong. Anda mengatakan bahwa itu ada Armando. Tunggu satu-satu. Sekarang cek ke get kontak. Teman-teman bisa ngecek. Saya cek get kontak pertama ada penipuan. Lah ya udah, sekarang cek lagi. Kemudian muncul ada tulisannya ada Armando. Namanya Ade Armando, bukan. Ketika dia sebutkan itu ada Armando. Artinya saya bisa katakan bahwasanya dia sudah melakukan yang namanya ya. Ini orang ini dalam hal itu. Tadi nggak jelas. Tadi ngomong apa lah nggak jelas lagi. Saya mengirimkan kepada Alkatiri. Tolong juga Alkatiri. Ini benarkah dari Dokter Tifa? Bukan dari Dokter Tifa. Oke. Bahwa ini ada penipuan. Tapi dia nyebarkan di kontanya. Dia dikirimlah ke ini penyebar hoax. Dokter Tifa pasti mengirimkan ke dia. Untuk melawan Andi Asman. Dan sudah dijelaskan untuk itu. Dialah tukang bohong. Baik. Intinya adalah tidak ada komunikasi. Dia bohong. Mas Roy, tidak ada komunikasi yang terjadi ya? Tidak ada. Oke, sudah dari kedua belah pihak sepakat. Oke, pertanyaan saya selanjutnya. Mau nipu lagi? Oke, pertanyaan saya selanjutnya. Tadi Bang Rismond sudah fix mendapatkan restoratif justice. Oke, nggak apa-apa. kasusnya tidak akan lanjut. Ya, tapi yang jelas gini. Tapi dalam itu masih ada. Gini, yang jelas. Pertanyaan saya, bagaimana Anda memastikan perjuangan Mas Roy sama mengatakan perjuangan terus. Tapi yang Mas jelas Roy gini. dan Dokter Tifa tetap lanjut karena kemarin konferensi pers kita tidak melihat ada Dokter Tifa di sana. Oh, nggak apa-apa. Insya Allah tetap lanjut. Dan yang jelas gini, saya kan baru dengar omon-omon ya, sering lah. Kalau Andi Aswan itu banyak omonnya, banyak bohongnya. Ya, kalau kita sudah terima surat pemberitahuan, justru Polda Metro Jaya itu lucu lagi. Di tengah-tengah kasus yang berjalan, tiba-tiba mengubah pasal. Pasalnya diubah. Pasal-pasalnya diubah di tengah jalan.
mungkin nanti kuasa hukum yang bisa. Pasal yang dikenakan untuk Mas Roy. Iya, ada disesuaikan dengan KUHP baru, diubah. Dan di situ masih ada nama tersangka Rizmon Hasiholahan Sianipar. Itu faktanya. Itu per kapan? Itu kemarin. Terlapor lain hidup lagi. Ya, itu baru kemarin. Jadi kalau nanti mungkin ya berarti harus direvisi lagi suratnya. Kalau terlalu banyak revisi kayak gini, kasihanlah kepolisian Republik Indonesia ini ya. Kayaknya ada sistem yang kemudian merusak mereka. Kasihan kawan-kawan di kepolisian kita. Ya, dengan seenaknya bisa diubah-ubah kayak gini. Misalnya tadi Pak Arianto tadi juga menyampaikan, ya kalau memang kesalah, jangan kemudian dibiarkan tuh jadi salah gitu loh. Harus dikoreksi kayak gitu. Katanya mau profesional. Ya, gitu. Pertanyaan publik, Dokter Tifa kemana Mas Roy? Dokter Tifa ada dan lagi menyelesaikan, insya Allah menyelesaikan doktornya. Dan kemarin ketemu kok saya ketemu langsung tadi juga, kita juga kontak-kontakan karena tadi ada halal bihalal. Ya, beliau ditunggu tapi beliau kemudian menjawab bahwa lagi menyelesaikan, lagi ada di laboratorium. Jadi semua tetap ada. Doakan kami ya masyarakat, kami berdua tetap amanah. Dan kami hari ini tadi, itu ada yang menarik lagi. Hari ini saya tadi mendampingi teman-teman Bon Jovi untuk kemudian mendapatkan salinan ijazah lagi. Dan tidak hanya salinan ijazah, tapi salinan ada sekitar 40 berkas yang dikumpulkan pada saat Jokowi tahun 2014. Waduh, banyak sekali lubangnya di situ. Ya, dan itu semuanya akan kita bongkar tadi. Ijazah SMA-nya nggak ada, surat kesehatannya nggak ada, ya jasmani rohaninya nggak ada. Jadi makin boncos ini, ya gitu, ketahuan semuanya. Oke, Ini, Bang Refli saya tanya dulu tadi, sedikit, jika kemudian ada, sebentar Bang Refli, saya ke Anda nanti. Tadi kan Mas Roy mengatakan nama Bang Rizmon masih ada, tapi kita masih menunggu update selanjutnya, gitu ya. Oke. Artinya begini aja ya Bang Roy, ya kan? Yang pasti hari ini kami setelah melaksanakan RG, ya kan? Kami telah melaksanakan RG, yang kami tutup pintunya ini Roy sama Tifa. Sudah jelas. Artinya tutup pintu ini apa? Artinya ya ini kan, bagus Bang. Ini nawar-nawarin. Termol tuh jadi broker semua. Artinya kita minta Bang Roy mempersiapkan diri saja. Broker nih juga. Ya kan? Kita siap-siap aja lah Bang Roy udah. Jadi apa yang Bang Roy sampaikan selama ini sudah nol besar. Ya, apa? Nol besar Bang Roy. Ya, saya kasih tahu nol besar. Gigi palsu itu nol besar. Ya, artinya Bang Roy, ijazah Pak Jokowi sudah disampaikan oleh Bang Rizmon asli. Ya, selama ini Anda terus menghasut Bang Rizmon. Betul. Ya, untuk menyatakan bahwa ijazah itu palsu. Tapi faktanya sudah diakui Bang Rizmon asli. Jadi persiapkan aja diri. Anda Bang Roy nol besar ya, Bang Roy nol besar. Enggak ada nol besar. Siap-siap aja Bang Roy. Ya, kita berdoa bersama buat Bang Roy. Oke. Selama ini juga penelitian paling besar itu tidak ada pintu maaf. Ada itu. Buat yang namanya Roy sama Tifa aja dia. Tidak ada pintu maaf. Ngomong hukum ya, lagi. tidak ada pintu maaf. Ya, kita antar nanti ke pengadilan ya. Bang Roy, ya. Bang Refli. Iya, jadi saya lihat ya perbaikan pasal itu. Ya. Jelas nama Rizmon itu masih tercantum. Ya. Bahkan nama terlapor yang kemarin sudah hilang ya sebagai klaster 3 disebut lagi. Jadi ada nama Abraham Samad di sini. Ada nama Nurdian Noviansyah Susilo, ada Ali Ridho, ada Michael Sinaga dan lain sebagainya. Artinya apa? Masuk sebagai... Kita nggak tahu kenapa kemudian ada surat seperti ini dari... bisa dibacakan Bang Refli karena kami nggak... Oke, ini ya. Lupa saya. Halnya pemberitahuan perubahan penerapan pasal kepada yang terhormat Kejati Daerah Khusus Jakarta tertanggal 30 Maret 2026. Rujukan A sampai K, tapi kemudian poin 2, sehubungan dengan rujukan di atas, dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tanggal 2 Januari 2026, diberitahukan kepada Ketua bahwa perubahan penerapan pasal atas perbuatan yang disangkakan kepada tersangka HM Rizal Fadila, Kurnia Tri Royani, Rustam Effendi, KRMT Roy Suryo Noto Diprojo, Rizmon Hasiholahan Sianipar, Tifauzia Tiasuma, dan terlapor Abraham Samad, Michael Benyamin Sinaga, Nurdian Noviansyah Susilo, Ali Ridho alias Aldo Husen, yang semula menggunakan pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 160 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan atau pasal 35 jungto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 32 ayat 1
Jungto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang tentang ITE ya. Kemudian dan seterusnya kemudian berubah pasalnya menjadi pasal-pasal sebagai berikut. Itu artinya ada nama-nama baru itu tersangka saya baru. tidak tahu kenapa kemudian nama yang sudah hilang itu disebut lagi. Jadi maksud saya gini. Tadinya itu saksi terlapor. Ya, jadi kita kan tahu bahwa nama-nama itu kemudian tidak ditetapkan sebagai tersangka kan. Tetapi saya tidak tahu kenapa kemudian dimunculkan lagi nama itu. Ya tanya saja ke Polda Mitronya gitu ya. Nggak, pertanyaan saya itu ada ditulis tersangka hanya saksi terlapor. Tidak, ini kan itu tadi per poin A, B, C, D. Per poinnya gitu, maksudnya dia sehubungan dengan tersangka sama saksi terlapor. Saksi terlapor kan sudah selesai yang gini ya. Ketiga. Perubahan penerapan pasal atas perbuatan yang disangkakan kepada tersangka dan dan seterusnya, ya kan? Dan kemudian terlapor Abraham Samad dan seterusnya. Artinya yang ingin saya katakan adalah kenapa nama itu dimunculkan kembali. Saya hanya ingin mengatakan dugaan bahwa Anda? I don't know exactly, tanya saja ke sana. Tapi kalau dia katakan bahwa Rismond itu akan bebas, saya katakan Rismond masih tercantum di sini, itu satu. Yang kedua adalah, kalau kita mau bicara tentang standar hukum yang benar, secara teoritis Rismond tidak bisa mendapatkan restoratif justice. Karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Karena orang mengatakan, wah ini didasarkan pada KUHP yang lama. KUHP yang lama itu nggak ada restoratif justice-nya. Lalu kemudian tidak ada KUHP yang lama, Perpol, peraturan kepolisian, nggak boleh karena Perpol itu di bawah undang-undang. Kalau kita bicara tentang stupid bau teori, jadi gini, pasal 361 tentang peralihan itu mengatakan kalau sudah tahap-tahap ini gunakan yang lama. Nah, makanya kemudian proses ini menggunakan KUHP yang lama karena sudah masuk dalam tahap penyidikan. Tetapi ketika KUHP lama say nothing, tidak boleh kemudian turun peraturan di bawahnya. Itu prinsip hukum karena harus yang sejajar. Ini kan ada dua azas transitoir, yaitu kedua adalah azas lex favorio. Makanya kemudian pasal-pasal dalam KUHP atau dalam KUHP yang lama masih disebut karena ada dua hal tersebut, sebagai transisi atau karena sesuatu yang lebih menguntungkan. Tetapi tidak boleh di barter dengan yang di bawahnya. Gitulah, paham kan? Harus yang sejajar. Nah, ini ajaran tentang jenjang peraturan perundang-undang atau